Kalian mungkin nggak pernah kepikiran ya, tapi salah satu bencana kemanusiaan paling parah di abad ke-21 yaitu genosida Rohingya di Myanmar. Itu punya peran utama yang dimainkan oleh platform yang kita pakai buat lihat meme tiap hari, yaitu Facebook. Yang terjadi pada kasus Rohingya ini bukan sekedar militer yang kejam. Ini tuh tentang bagaimana sebuah algoritma yang tujuan awalnya itu cuma bikin kalian scroll konten secara terus-menerus, lalu tiba-tiba jadi mesin penyebar kebencian yang sangat mematikan. Karena bayangin nih, Myanmar itu negara yang puluhan tahun dikunci mati sama diktator militer. Itu mereka hidup dalam kemiskinan, mereka tertutup, bahkan gak ada yang tahu sama negara ini gitu. Nah, habis itu sekitar tahun 2010 pasca revolusi, mereka mulai menjadi negara yang terbuka. Nah, setelah Myanmar ini menjadi negara yang terbuka, mereka langsung membuat infrastruktur yang mendukung adanya jaringan internet di sana. Dalam sekejap mata aja, gelombang ponsel pintar itu membanjiri negara ini. Nah, tingkat adopsi internet itu melonjak dari hampir nol di awalnya menjadi 40% dalam waktu kurang dari 1 dekade aja. Dan ini pastinya adalah jackpot banget bagi para raksasa teknologi pada saat itu. Salah satunya adalah Facebook gitu. Melihat 50 juta calon pengguna baru, Facebook ini membuat kesepakatan yang sangat smart dengan negara Myanmar ini dan produsen smartphone di sana. Nah, mereka ini memasukkan aplikasi Facebook ini di setiap ponsel baru dan memungkinkan pengguna itu mengakses platform tersebut secara gratis, tanpa biaya, tanpa pulsa, tanpa kuota. Dengan strategi marketing dari Facebook yang kayak gitu, di awal seolah memudahkan orang untuk akses sosmed gitu. Tapi masalahnya untuk negara yang sangat baru dalam dunia internet, itu membuat sebagian besar warga menganggap bahwa Facebook itu bukanlah sebuah aplikasi. Facebook adalah internet itu sendiri. Dan yang lebih parah adalah salah kaprah pemahaman bahwa Facebook adalah sumber berita. Nah, ketegangan etnis di sana memang sudah ada sejak lama antara kaum mayoritas Buddha dan minoritas Muslim Rohingya. Dan seolah polarisasi ini dipelihara juga oleh rezim militer di sana. Pada tahun 2012, seorang biksu ekstremis bernama Asin Wiratu itu dibebaskan dari penjara. Wiratu ini mulai mendapat sorotan publik pada tahun 2001 saat ia meluncurkan gerakan 969, sebuah gerakan keagamaan yang melawan apa yang mereka klaim sebagai ekspansi Islam di Myanmar dan bertujuan melindungi agama Buddha sebagai identitas nasional. Nah, mereka ini mulai menebarkan kebencian terutama setelah adanya kejadian peristiwa Taliban yang menghancurkan situs patung Buddha Bamiyan di Afghanistan pada tahun 2001 itu. Nah, Wiratu kemudian mempunyai kecemasan yang berlebihan terhadap eksistensi kelompok minoritas Muslim di negaranya ini. Dalam banyak sesi di biara Masoeyin, itu ia kerap mengungkapkan kegelisahannya bahwa agama Buddha ini sedang dalam bahaya. Bahkan dalam khotbahnya, Wiratu ini tak segan menyebut Muslim sebagai ancaman nyata bagi eksistensi agama Buddha, terutama di Myanmar gitu. Nah, sejak itu Wiratu menggalang kampanye nasional untuk memboikot usaha pertokoan dan produk-produk milik Muslim di Myanmar. Nah, ini kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun pada tahun 2003 atas tuduhan menghasut penyebaran kebencian anti-Muslim. Nah, namun ia dibebaskan bersama beberapa tahanan lainnya karena mendapatkan semacam amnesti gitu. Nah, setelah Wiratu ini bebas dan bertepatan dengan happeningnya dunia internet di Myanmar, pada saat itu mereka langsung memanfaatkan Facebook yang dianggap internet sebagai alat propaganda yang baru gitu. Yang tadinya mereka menebarkan kebencian lewat poster, lewat pamflet, dan lewat alat-alat analogi yang lainnya, kini mereka menggunakan postingan di Facebook dan memberikan dampak yang bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya.
Nah, Wiratu ini menyebarkan teori konspirasi tentang Rohingya sebagai penjajah dan ancaman yang harus dibasmi. Lebih parahnya lagi, dia ini membuat konten yang isinya fitnahan kepada Muslim Rohingya, yang menyebutkan bahwa mereka ini sedang merencanakan invasi lah, dan mereka sedang menimbun banyak senjata lah untuk menyerang dan menjadi ancaman bagi negara Myanmar. Dan lo tahu siapa yang paling happy dengan kejadian dan konten kayak gini? Ya, algoritma. Ingat ya, dulu itu algoritma nggak kayak sekarang gitu. Belum bisa bedain mana konten positif dan mana konten negatif. Jadi dia nggak peduli sama isi kontennya. Yang dilihat adalah seberapa ramai konten itu, dan itulah yang di-up gitu. Ya walaupun sekarang juga mungkin masih kayak gitu sih. Tapi algoritma ini kayak memberi sebuah penghargaan berupa perhatian dan visibilitas yang sangat gede banget, exposure yang gede banget pada narasi kebencian yang dibuat oleh Wiratu. Dan ini sangat ironis sekali gitu. Jangkauannya itu meluas dari tadinya itu sebatas komunitas lokalnya dia, sekarang menjadi ke ratusan ribu pengguna di seluruh negara Myanmar. Lu bisa bayangin ini betapa gedenya orang yang sudah dihasut sama Wiratu ini. Nah, setelah ulah Wiratu itu, orang-orang mulai mengaitkan setiap kali ada kejadian kejahatan, itu seringkali dikaitkan dengan Muslim Rohingya, yang padahal mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nah, semakin lama rumor jelek tentang Rohingya ini, karena fitnahan tadi, itu membuat publik semakin membenci atas kehadiran Muslim Rohingya. Yang puncaknya adalah mereka sampai menyerang desa-desa tempat tinggal Muslim Rohingya, dan sampai membakar rumah-rumah dan masjid yang ada di sana. Lu bisa bayangin betapa parahnya ulah seorang Wiratu ini gitu. Nah, seorang peneliti dari Myanmar bernama Ella Kellen itu terbang ke Amerika untuk mendatangi langsung markasnya Facebook dan mencoba melaporkan apa yang sedang terjadi di Myanmar. Ella ini memberitahukan bahwa kondisi Myanmar pada saat itu sangat mencekam, dan berharap dengan adanya laporan yang dibawa oleh Ella ini kepada para petinggi Facebook, mereka ini bisa menindak tegas gitu orang-orang yang menyebabkan kekacauan ini. Nah, alih-alih berharap pihak dari Facebook ini sebagai pemilik platform nih memberikan jawaban positif, mereka ini malah tidak merespon laporan dari Ella sama sekali dan bersikap abstain terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Nah, akhirnya keadaan menjadi semakin parah ketika militer Myanmar itu turun tangan. Bukannya mereka ini mencoba untuk melerai konflik gitu, yang terjadi adalah mereka ikut serta memojokkan kelompok Rohingya, lagi-lagi dengan memfitnah gitu, bahwa mereka akan melakukan gerakan jihadis untuk melawan pemerintahan Myanmar. Sementara itu sekarang ya, Facebook tidak lagi hanya memperkuat kebencian warga sipil gitu. Sekarang platform itu menjadi alat perang psikologis yang digunakan oleh militer untuk menanamkan rasa takut dan kebencian terhadap rakyatnya sendiri malah. Nah, kebencian massal ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, karena ini digunakan untuk provokasi supaya kelompok Rohingya menjadi anarkis, sehingga itu menjadi pembenaran militer terhadap darurat militer dan memiliki legitimasi untuk membantai Rohingya itu. Nah, polanya sama nih, ya kan, kayak di negara mana ini, provokasi supaya bisa terpancing anarkis lalu memberlakukan darurat militer. Dan akhirnya pada tahun 2016 dan 2017 setelah serangan balik dari pemberontak Rohingya, ya bom itu akhirnya meledak juga gitu. Ini adalah pembenaran yang dicari oleh militer itu. Nah, dalam sebuah kampanye yang sistematis dan terencana, militer dan warga sipil yang telah diradikalisasi selama bertahun-tahun di Facebook itu melancarkan serangan pembersihan etnis. Desanya dibakar, pembantaian terjadi secara luas banget. Dan akhirnya lebih dari 700.000 jiwa mengungsi, meninggalkan segala yang mereka miliki. Bahkan PBB menyebutnya ini adalah contoh nyata dari yang namanya pembersihan etnis. Nah, Facebook itu baru bertindak pada tahun 2018, setahun setelah kehancuran itu, dengan menghapus akun-akun pejabat militer. Nah, PBB menyimpulkan bahwa Facebook telah menjadi instrumen yang berguna bagi mereka yang ingin menyebar kebencian.
Dan kisah Myanmar bukan hanya tentang satu negara gitu. Ini adalah pelajaran global tentang bagaimana kita sebagai manusia memilih untuk membangun masyarakat kita di sekitar teknologi. Karena sebuah teknologi yang seharusnya menghubungkan kita, tetapi pada akhirnya yang pada kenyataannya itu bisa juga memecah belah, menyebarkan informasi yang bohong, dan ketika dibiarkan tanpa pengawasan dapat menghasilkan konsekuensi yang sangat mematikan, seperti apa yang terjadi di Myanmar. Oke lah guys, dan itu adalah sedikit pembahasan ya tentang rasa penasaran gue sebenarnya terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar yang melibatkan eksodusnya Rohingya, karena mereka juga ternyata sudah ditekan dengan sedemikian kerasnya, dengan sedemikian brutalnya, sehingga mereka memilih untuk keluar dari negara itu dan mencoba menyelamatkan diri. Jujur sih pada saat gue tahu tentang Rohingya dulu, tahun 2016-2017 itu gue baru kuliah, dan gue sendiri karena memang orangnya tidak terlalu tertarik dengan geopolitik pada saat itu, gue tidak mengerti gitu. Walaupun gue udah baca berita sana sini pada saat itu, tapi inti dari konflik ini gue masih belum paham. Dan akhirnya sekarang karena gue melihat salah satu video yang dibuat oleh Johnny Harris kemarin, sebenarnya ini video lama tapi gue nonton videonya. Lu kalau misalkan mau nonton juga itu bisa jadi sumber ilmu pengetahuan yang bagus banget. Gue jadinya ingin membuat video ini gitu, dan sekalian gue mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar tentang Rohingya ini. Oke, dan mungkin itu aja konten yang gue buat sekarang. Semoga dengan adanya konten ini bisa menjadi manfaat buat kalian sebagai informasi. Dan sekarang kita jadi tahu gitu bahwa orang yang berkuasa mengendalikan media ternyata bisa melakukan hal yang sekeji itu gitu, untuk memfitnah, untuk memancing, memprovokasi, dan akhirnya mereka punya pembenaran atau legitimasi untuk bertindak lebih anarkis kepada orang-orang itu gitu. Oke, gue kira itu aja. Semoga bermanfaat. I will see you in the next one.